Sebelum bicara mengenai karakter setan dalam Al-Quran, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu perbedaan iblis dan setan. Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Dalil bahwa iblis dari golongan jin adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim." Al-Kahfi ayat 50. Sementara setan bukanlah nama makhluk, setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Karena setan itu sifat, maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan jin. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan." Al-An'am ayat 112. Setan dalam benak kita selama ini hanyalah makhluk tak kasat mata yang seringkali menggoda manusia. Padahal setan merupakan sifat dari setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita tentang setan, bahwa setan adalah musuh orang-orang beriman. Tetapi karena kita memahami setan hanya sebatas makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak kasat mata, bukan sebagai sifat, maka tidak heran apabila kemudian kita hanya fokus waspada pada godaan setan dari golongan jin. Padahal godaan setan dari golongan manusia lebih sulit ditangkal daripada godaan setan dari golongan jin. Godaan setan dari golongan jin dapat dibilang lebih mudah ditangkal. Kita cukup membaca ta'awuz, surah Al-Ikhlas atau ayat kursi. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita dari semua godaan mereka. Tetapi setan dari golongan manusia tidak dapat diusir dengan hanya membaca ta'awuz, surah Al-Ikhlas atau membaca ayat kursi. Setan dari golongan manusia hanya dapat diusir dengan cara dakwah dan jihad. Maka sangat penting bagi kita mengetahui karakter setan yang telah disebut dalam Al-Quran, di antaranya menyesatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu, maka apakah kamu tidak memikirkan?" Setan tidak suka jika manusia menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat hanya menyembah kepadanya. Mereka menggoda manusia dengan berbagai upaya, mendirikan banyak organisasi-organisasi misionaris untuk disebarkan ke seluruh dunia. Tujuannya tidak lain agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi menyembah kepadanya, atau untuk menghalangi supaya manusia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, maka dikatakan oleh setan bahwa Tuhan itu Trinitas, Tuhan Esa tetapi memiliki 3 pengata diri, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Tuhan yang Esa. Tuhan Bapa berfungsi sebagai Tuhan Pencipta, Tuhan Anak atau Yesus berfungsi sebagai penebus dosa, Tuhan Roh Kudus berfungsi sebagai pembimbing manusia. Kemudian dikatakan lagi oleh setan bahwa memuja Yesus adalah sama dengan menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang disembah oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Dengan begitu, manusia merasa telah menjadi seorang penyembah Tuhan yang Esa, padahal tidak. Itu semua merupakan cara-cara setan untuk menggelincirkan manusia dari menyembah Tuhan yang benar. Dengan cara-cara tersebut, setan berhasil menyesatkan sebagian besar manusia. Sifat setan selanjutnya adalah menipu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki,
niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Al-An'am ayat 112. Sebagaimana setan dari golongan jin membuat Adam dan Hawa berdosa dengan cara menipu, demikian pula cara setan dari golongan manusia menyesatkan orang-orang beriman. Mereka datang dengan mengajarkan bahwa apabila kita meyakini Yesus sebagai Tuhan yang menjadi penebus dosa manusia, maka kita akan masuk surga. Itu adalah tipuan setan. Jika kita mengikuti apa yang mereka katakan, maka dapat dipastikan kita akan terjerembab dalam dosa dan akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Para setan dari golongan manusia ini juga tak jarang berkumpul, berserikat dan membuat suatu acara kegiatan sosial yang di dalamnya ada penyembuhan gratis, pembagian sembako gratis, dan sebagainya. Kegiatan sosial yang mereka lakukan hanyalah kedok, hanya sebagai penarik perhatian masyarakat Muslim yang ada di sekitar acara. Setelah masyarakat Muslim berkumpul, maka mereka akan mulai menyisipkan ajaran-ajaran sesat mereka dalam setiap kata yang mereka ucapkan. Setan juga biasa menggunakan berbagai media informasi untuk melancarkan penyesatan, seperti buku dan selebaran-selebaran. Mereka membuat buku atau selebaran dengan judul seolah Islami, menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam Islam dan atau mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadits, padahal isinya penuh dengan penyesatan. Mereka juga sering membuat kesaksian-kesaksian palsu, seperti sembuh dari penyakit berat karena menerima Yesus sebagai Tuhan, mimpi bertemu Yesus dan diajak olehnya ke surga atau ke neraka, mengaku-ngaku dulunya seorang kiai atau ustadz yang mempunyai pesantren, dan bahkan mereka juga tak segan-segan mengaku cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula sebagian dari mereka, demi mendapat restu untuk dapat menikahi seorang muslimah, mereka tak jarang berpura-pura masuk Islam. Setelah menikah, setan dari golongan manusia tersebut kembali ke agamanya dan memurtadkan istrinya. Mengapa mereka menyebarkan agama dengan cara menipu dan berbuat dusta? Jawabannya, karena dusta dalam menyebarkan agama bagi mereka diperbolehkan. Dalam perjanjian baru dapat kita baca, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Roma pasal 3 ayat 7. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Filipus pasal 1 ayat 18. Karakter setan yang terakhir adalah janji palsu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. An-Nisa, ayat 120. Setan akan datang kepada manusia, mengatakan bahwa dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pasti masuk surga. Itu hanya janji palsu, tipuan dan angan-angan kosong belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab janji setan tersebut dengan firman-Nya yang artinya, dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu, hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Al-Baqarah ayat 111. Contoh penyesatan setan seperti yang sudah saya sebutkan tadi bukanlah fitnah, akan tetapi fakta yang sering kali terjadi. Tujuan video saya ini tidak lebih daripada dakwah kepada sesama muslim agar senantiasa waspada terhadap bujukan setan, tidak ada maksud lain. Bahwasanya orang-orang beriman diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Salah satu cara untuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan cara menjauhi dan tidak mengikuti langkah-langkah setan.